Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 508 sampai dengan 510 hadiah besar jam lantai. Damian agak tercengang. Dia telah mengikuti Oscar selama bertahun-tahun. Terkadang dia tahu arti dari tatapan Oscar. Akan tetapi pada saat ini, dia tidak tahu persis apa arti dari senyuman Oscar. Kak Oscar, apakah kita juga ikut? Damian merenung sejenak sebelum menengadahkan kepalanya dan bertanya pada Oscar. Tidak perlu. Kita sebagai pendukung Panglima otomatis masih memiliki hal lain yang harus kita lakukan. Oscar melihat Peter pergi, kemudian kembali ke kantornya dan mulai melakukan hal-hal sesuai dengan rencana yang telah diatur Peter. Gedung perusahaan Julo. Perusahaan Julo ini bergerak dalam bidang real estate, klub hiburan dan beberapa bidang lainnya di kota Mandala. Semuanya juga berjalan dengan sangat baik. Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga Nilo di kota Mandala. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Nilo telah membuat banyak koneksi dan telah mengembangkan perusahaan secara luas. Awalnya, Julo hanya menduduki perusahaan kelas 3 di kota Mandala. Hanya dalam waktu 2 tahun, perusahaan ini telah menjadi salah satu yang paling populer. Inilah perusahaan pemula kaya sejati. Setelah keluarga Nilo tumbuh lebih baik dan lebih baik, semakin banyak orang yang berinisiatif untuk berteman dengan mereka. Perlahan tapi pasti, koneksi keluarga Nilo tumbuh semakin luas dan bisnis mereka tumbuh semakin besar. Keserakahan Henry juga semakin besar. Kekuasaan kelas 1 di kota Mandala tidak bisa lagi memuaskan keinginannya. Dia ingin menjadi penguasa papan atas di kota Mandala sekaligus raksasa di dunia bisnis. Prasyarat untuk ini adalah menelan keluarga Carmine dan merampas semua yang mereka miliki. Selama mereka mencapai langkah ini, pasti tidak akan sulit bagi mereka untuk menempati peringkat di antara penguasa teratas. Oleh karena itu selama ini, Henry dan Carlo juga telah mendiskusikan beberapa tindakan pencegahan. Saat ini, di dalam kantor ketua yang terletak di lantai paling atas gedung perusahaan, Henry dan putranya yang berada dalam suasana hati yang baik selama 2 hari terakhir, saat ini terlihat sangat marah. Kukira kamu yang tidak berguna ini telah melakukan sesuatu yang hebat hingga bisa berhubungan dengan perusahaan Lipon. Bagaimana sekarang? Uangnya belum dibelanjakan. Bagaimana dengan masalah yang kamu tangani? Henry benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarah di dalam dirinya agar dia tidak menghajar Carlo di tempat. Awalnya, dia menunggu kabar baik dari Carlo di sini. Itu karena Carlo telah memberitahunya setelah hari ini, baik keluarga Nilo maupun keluarga Carmine akan menandatangani kerjasama dengan perusahaan Lipon. Tapi sekarang, apa yang dikatakan Carlo, tidak ada satupun yang menjadi kenyataan. Ayah, Kenzo memang pernah bekerja di perusahaan Lipon sebelumnya. Ini adalah kebenaran. Tapi aku juga tidak pernah menyangka kenapa dia melakukan itu. Aku tidak punya dendam dengannya. Kenapa dia mempermainkanku? Carlo mengepalkan tinjunya. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin hatinya terasa sesak. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Karena kamu tidak bisa menghubunginya sekarang, pikirkan cara dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Pihak keluarga Carmine masih menunggu penjelasanmu. Henry mendengus dan berkata sambil merokok. Ayah, aku bisa melihat sikap Presdir Damian dari perusahaan Lipon itu benar-benar sangat keras. Kurasa dia benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan kita dan jelas tidak sedang bercanda. Jadi, takutnya keluarga kita tidak akan pernah bisa membahas kerja sama dengan mereka. Sekarang Carlo paling khawatir tentang masalah ini. Dia bisa melepaskan Abigail. Tetapi dia tidak ingin menyerah pada perusahaan Lipon begitu saja. Itu sebabnya kamu harus lebih pertahankan keluarga Carmine. Karena perusahaan Lipon tidak bisa diandalkan. Sekarang satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menjaga keluarga Carmine dan Abigail. Selama kita menjatuhkan keluarga Carmine, keluarga Nilo pasti akan menjadi lebih kuat di kota Mandala dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Henry berpikir sejenak.
kemudian menunjuk ke arah Carlo. Ayah, jadi kita akan menyerah terhadap perusahaan Lipon. Carlo berpikir sejenak, kemudian bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Apa yang bisa kita lakukan selain menyerah? Mungkinkah kamu bisa mengubah pikiran perusahaan Lipon? Henry mendengus. Dia sudah lama memikirkan masalah perusahaan Lipon. Dengan karakter Henry, kalau cara ini tidak berhasil, dia pasti tidak akan berusaha lagi dan beralih ke cara lain. Carlo terdiam setelah mendengarnya. Setelah beberapa detik, dia perlahan menengadahkan kepalanya lagi dan bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Tapi sekarang perusahaan Lipon sangat kuat. Kalau sampai dia ingin berurusan dengan kita. Carlo yang berkepribadian sombong pun harus mengakui kalau perusahaan Lipon memang sangat kuat. Tidak hanya sumber finansial mereka yang luar biasa, latar belakang mereka juga lebih tak terduga. Aku akan mengatur hal-hal ini. Kamu cukup melakukan apa yang harus kamu lakukan. Masalah perusahaan Lipon harus diselidiki, termasuk kenapa mereka menentang keluarga Nilo. Kamu juga harus mengatasi masalah di pihak keluarga Carmine dan dapatkan Abigail sesegera mungkin. Walaupun itu artinya kamu harus menggunakan beberapa taktik. Kekejaman melintas di mata Henry. Ayah, aku mengerti. Carlo terkejut sesaat, kemudian juga menunjukkan senyuman sinis. Tanpa Peter si pecundang yang menghalangiku, tidak ada yang bisa mengendalikanku kalau aku ingin melakukan sesuatu pada Abigail. Sungguh keputusan yang bijak untuk mengusir si pecundang itu. Ayah, aku punya ide lain. Carlo mengusap dagunya dan berkata sambil terkekeh. Ide apa? Henry menghisap rokok dan bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Meskipun Peter si pecundang itu sudah diusir, aku merasa sepertinya Abigail masih rindu padanya. Aku ingin membuatnya menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Sorot mata Carlo menunjukkan kekejaman yang tiada taraf. Henry tersenyum, meregangkan jari-jarinya dan mengetuk meja. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya. Meskipun dia hanya orang lumpuh yang tidak layak diserang oleh keluarga Nilo. Demi kelancaran rencana kita, tidak ada salahnya membuang sedikit waktu untuknya. Lakukan semuanya dengan bersih. Henry tersenyum dingin dan menginstruksikan Carlo. Aku mengerti. Carlo langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Singkat kata, nasib Peter sudah diputuskan. Carlo tidak hanya ingin mengusir Peter dari keluarga Carmine, tetapi juga ingin mengusir Peter dari kota Jiangnan atau dari dunia ini. Agar dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Tok, tok. Pada saat ini, terdengar suara ketukan di pintu kantor. Siapa itu? Henry bertanya sambil meletakkan rokoknya dan menengadahkan kepalanya. Dirut, ini aku. Seseorang baru saja mengirimimu hadiah dan ingin kamu memeriksanya. Terdengar suara asisten wanita di luar kantor. Hadiah. Buang saja ke gudang. Henry mengendus dan melambaikan tangannya dengan acuh. Ada banyak perusahaan kecil yang datang untuk mengirimkan hadiah kepada Henry demi membangun hubungan dengan keluarga Nilo. Henry sudah terbiasa dengan hal itu. Ketua, orang yang datang bilang ingin kamu menandatanganinya secara pribadi. Dia juga bilang kamu pasti akan menyukainya. Asisten wanita itu ragu selama beberapa detik dan berbicara lagi. Hah, benarkah begitu? Mungkinkah Presdir Andre menyuruh seseorang untuk mengirimkannya kemari? Henry terkejut setelah mendengarnya dan tiba-tiba teringat pada janji dengan seorang teman. Cepat bawa masuk. Henry terlihat penuh harap, kemudian langsung berdiri sambil berteriak. Baik. Asisten wanita itu menjawab, kemudian perlahan membuka pintu ruangan. Wanita itu diikuti oleh dua satpam lainnya. Mereka membawa sebuah kotak kardus setinggi setengah manusia bersama-sama. Sepertinya benda itu juga berukuran besar. Astaga, apa itu? Carlo tercengang setelah melihatnya dan bertanya dengan bingung. Hah, besar sekali, jangan-jangan. Henry juga agak curiga. Kemudian keluar dari balik mejanya dan memeriksa kotak kardus itu selama beberapa detik. Kotak kardus itu setinggi setengah manusia dan lebar serta simetris. Henry mengusap dagunya, kemudian melambaikan tangannya dan menyuruh kedua satpam itu keluar.
Ayo buka dan lihat. Carlo segera melangkah maju dan mulai membukanya. Serak. Kotak kardus itu dibelah oleh Carlo dengan pisau dan isi di dalamnya perlahan-lahan terbuka. Sebelum mereka bisa melihat apa itu, Henry, Carlo dan asisten wanita itu mencium bau cat. Rasanya seperti bau furnitur yang baru saja dipernis. Barang apa ini? Carlo membuka kotak kardus secepat mungkin dan isinya pun terlihat. Astaga, ini jam yang bagus. Carlo berseru setelah melihatnya dengan saksama. Jam lantai itu setinggi setengah tinggi manusia, terbuat dari kayu solid dan dengan lapisan pernis merah tua. Terlihat seperti sebuah jam bermutu tinggi. Dengan aroma cat baru, jam ini pasti baru saja keluar dari pabrik. Dengan bentuknya yang khas dan tombol mekanisnya, mungkin harga benda ini hampir mencapai 12 digit. Tes, barang bagus. Carlo menyentuh jam lantai dan menghela napas pelan. Tetapi dia tidak menyadari raut wajah ayahnya telah berubah menjadi sangat suram. Asisten wanita juga merasa agak malu dan menundukkan kepalanya sekilas. Ayah, kenapa diam saja? Lihatlah jam ini pasti barang bagus. Oh, astaga, sepertinya ada kata Nilo di tengah-tengah tombol ini. Itu nama keluarga kita, haha. Carlo tertawa dengan gembira seolah telah menemukan benua baru. Akan tetapi saat dia tertawa, Henry mengayunkan lengannya dan menamparkan Carlo dengan keras. Plak! Tamparan ini mendarat di wajah Carlo dengan kuat dan langsung menghentikan tawa Carlo. Carlo sampai menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah sebelum dia menatap Henry dengan raut wajah tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia ditampar. Ayah, untuk apa kamu memukulku? Walaupun kamu merasa jam ini jelek, kamu tidak perlu memukulku, kan? Carlo menggertakkan gigi dan menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya sambil berteriak. Kamu bajingan. Tubuh Henry bergetar karena marah dan menunjuk ke arah Carlo. Jam sialan ini. Ini jam. Seseorang mencoba memberi ayahmu sebuah jam. Henry memukul jam lantai. Dia telah kehilangan kesabarannya dan mulai melontarkan sumpah serapah. Mengirim jam, mengirim, sampai akhir. Setelah Carlo bereaksi, dia langsung tercengang di tempat. Memberi sebuah jam kepada orang lain adalah hal yang sangat sial. Siapa yang begitu jahat kepada keluarga Nilo? Masih ada kata Nilo yang tertulis di tengah-tengah. Ini artinya ingin mengusir seluruh keluarga Nilo. Henry melirik ke arah jam sekilas dan merasa sangat marah hingga hampir menyemburkan darah di tempat. Kebanyakan orang dalam bisnis percaya pada Feng Shui dan ramalan. Mereka tidak ingin terlibat dalam hal yang tidak menguntungkan. Sekarang, seseorang telah mengirimkan jam lantai seperti itu ke gedung perusahaan keluarga Nilo. Hal ini menyulut api amarah di hati Henry dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Siapa yang mengirimnya dan di mana orangnya? Henry mendongakkan kepalanya dan bertanya pada asisten wanita itu. Di Ruth, aku tidak kenal dia. Mereka membawa barang itu masuk, mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Asisten wanita itu juga bingung dan menjelaskan sambil melambaikan tangannya. Pergi dan periksa untukku. Berikan dia sejumlah uang terlebih dahulu sebagai pembayaran untuk barang itu. Setelah itu, aku akan membuat perhitungan dengannya. Henry menggertakkan gigi. Selama dia membayar sejumlah uang, barang itu akan sama seperti dia membelinya dan bukan jam yang telah dikirim kepadanya. Bagi Henry yang sangat percaya tahayul, hal yang mematahkan kesialan seperti ini harus dilakukan. Baik. Asisten wanita itu bergegas menganggukkan kepalanya dan hendak keluar. Tunggu. Panggil seseorang kemari. Hancurkan benda ini dan buang ke tempat sampah. Henry sekali lagi menggertakkan gigi dan meraung dengan marah. Kedua matanya seolah akan menyemburkan api. Beraninya kamu menghancurkan sesuatu yang kukirimkan padamu. Pada saat ini, tawa ceria terdengar dari luar. Siapa? Henry mendongakkan kepalanya dan berteriak ke arah pintu. Tap, tap. Langkah kaki terdengar tidak santai. Tak lama kemudian, seorang pemuda pun muncul di ambang pintu. Pemuda itu berambut pendek, dia terlihat tampak rapi dan segar. Setelan jas hitam yang dijahit tangan sangat pas di tubuhnya.
Kamu. Kedua mata Carlo terbelalak setelah melihat wajah orang yang ada di depannya. Ternyata orang yang datang adalah Peter. Peter sama sekali tidak menatap Carlo, tetapi malah menatap Henry dengan jenaka. Kalau kamu berani menghancurkannya, keluarga Nilo akan berakhir lebih cepat. Dengan satu kata, aura sedingin es itu meledak dari tubuhnya, menyebabkan ketiga tubuh Henry bergetar. Dirut, kami tidak mengizinkannya masuk, tapi dia terus bersikeras masuk. Dia bilang dia mencarimu karena ada masalah. Kami juga berani. Di belakang Peter ada belasan keamanan perusahaan yang menjelaskan dengan hati-hati. Kalian ini pecundang. Dia hanya orang lumpuh. Kalian semua pun tidak bisa menghentikannya. Aku mau kalian semua. Carlo berteriak dengan lantang. Tetapi ucapannya tiba-tiba terhenti dan melihat ke arah Peter dengan bengong. Setelah itu, tatapannya perlahan turun lagi dan melihat ke arah kaki Peter. Henry juga melihat kedua kaki Peter. Mereka tidak melihat kursi roda Peter, melainkan pemandangan Peter yang berdiri di atas kakinya sendiri tanpa menopang apapun. Di mana kursi rodamu? Mata Carlo membelalak dan jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak ada jawaban yang pasti. Memang benar aku telah menggunakan kursi roda, tapi apakah aku harus menggunakan kursi roda selama sisa hidupku? Peter mencibir, kemudian perlahan berjalan ke dalam kantor. Kamu, enyah dari sini. Satpam, usir dia keluar. Patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Setelah Carlo bereaksi, dia langsung berteriak kepada para satpam di sekitar dengan marah. Dia terlihat seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Baik, Tuan Muda Carlo. Belasan satpam menerima perintah itu dan bergegas menuju ke arah Peter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mereka tidak melakukan apapun kepada Peter sebelumnya adalah karena mereka melihat Peter berpakaian dengan cara yang luar biasa. Jadi mereka pasti akan mengalami kesulitan kalau dia benar-benar teman Henry. Sekarang karena Carlo telah menyuruh mereka bertindak, mereka pun otomatis tidak akan ragu lagi. Drap, drap, drap. Langkah kaki yang kacau terdengar saat belasan satpam berlari ke arah Peter dengan sengit. Asisten wanita itu sangat ketakutan dan berjalan mundur sambil menutup matanya. Dia tahu bahwa Peter pasti akan dijatuhkan ke lantai dalam waktu singkat, kemudian kepalanya akan dipukul hingga pecah dan berdarah. Cari mati. Peter sama sekali tidak menunjukkan perubahan raut wajah. Dia mencibir dan tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan kuat. Buk, plak. Ah! Saat Peter menyerang, jeritan menyedihkan pun mengiringi. Buk, gedubrak. Tubuh seorang satpam melayang ke atas, kemudian membentur dinding kantor dan menyebabkan guncangan sekilas. Pada saat satpam itu jatuh dari dinding, dia sudah tidak sadarkan diri dan pingsan di tempat. Saat Peter menggunakan kursi roda, dia juga mampu melawan puluhan orang sendirian tanpa kekalahan. Terlebih lagi, sekarang setelah dia benar-benar pulih dan sehat, kekuatannya pasti lebih kuat. Carlo dan yang lainnya sama sekali tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya keberadaan seseorang yang telah berlatih di medan perang selama 8 tahun dan berjuang demi mencapai posisi Panglima Bintang 9. Terdengar jeritan kesakitan dan semua orang terus jatuh ke atas lantai dengan keras. Buk! Peter menyerang secepat kilat dan sangat kejam. Tinjunya menghantam bagian kecil perut satpam. Tubuh satpam itu tiba-tiba melayang ke belakang. Satpam itu membentur pintu kantor dengan keras dan terdengar suara retakan dari pintu yang terbuat dari kayu murni. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Peter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, belasan satpam perusahaan telah ditangani oleh Peter sendirian dengan mudah. Peter masih berdiri di tempat tanpa mengubah ekspresinya dan sama sekali menarik napas. Henry dan Carlo benar-benar tercengang. Kedua mata asisten wanita itu terbelalak karena terkejut. Awalnya dia mengira Peter pasti akan langsung dihajar oleh para satpam dan hasilnya pasti sangat menyedihkan. Akan tetapi, semuanya malah kebalikan dari apa yang dia pikirkan. Lebih dari belasan satpam itu jatuh ke atas lantai dan meratap, sementara pakaian Peter sama sekali tidak kusut. Apakah cuma ini kemampuan keluarga Nilo?
Peter berdiri di tempat. Salah satu tangannya menunjuk ke arah belasan satpam di lantai dan mencibir. Carlo menggertakkan giginya dan tanpa sadar mengambil 2 langkah lambat ke belakang. Wush! Peter meraih sisi jaketnya dan menggenggamnya dengan erat, kemudian melangkah maju. Ku dengar keluarga Nilo yang berkuasa dan memiliki latar belakang mendalam adalah anggota terbaru dari keluarga kota Mandala yang luar biasa. Peter sama sekali tidak dikenal dan tidak berharga di kota Mandala. Tapi hari ini aku masih ingin memahami latar belakang keluarga Nilo. Peter perlahan melangkah maju, menarik kursi dan perlahan duduk seolah-olah tidak ada orang di sana.